Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, kata paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review, ini gue siapin Bukan dulu. review ya, luar biasa. Jadi kita membahas sedikit kemarin soal YouTuber cupu. Iya rame banget Iya, ramai banget ya komen-komen ya. Katanya tertekan gitu ya. Memang tertekan dia. Gitu ya. Jadi kemarin sih sebenarnya harusnya jadi video lain, Iya, video terpisah gitu, ngebahas bareng sama dia doang gitu ya, kan. cuman ternyata kuring gitu ya. Kalau terpisah gitu. Malah bagusan gitu kan. Jadi Iya, kayak gimana ya? Maksudnya kita sebenarnya pembahasan iPhone ya. Hmm. Cuman kemarin kayak iPhone udah telat gitu. telat gitu. Sama ini juga sih kurang asik aja sih. Betul. Jadi tapi sebenarnya itu adalah gambaran ya kalau Bego Teknologi ngundang orang gitu. Ya. Sebenarnya ya. Jadi kayak sebenarnya tuh gak pengen yang jadi Bego Teknologi banget ya, karena ternyata memang untuk ngundang tamu tech reviewer dengan format Bego Teknologi itu Sulit beberapa sih. ada yang nggak mau gitu. Apapun Iya, alasannya sulit. gitu ya. Maksudnya nggak tahu, kita nggak bisa nilai macam-macam. Cuman Hmm. gaya masing-masing lah. Jadi kayak mendingan kayaknya Bego Teknologi kita selipin aja sih percakapan kemarin. Lebih baik sih kayak begitu ya. Cuman kalau Jadi menurut bahas kalian satu, gimana jadi nih? lebih enak tuh bahas satu topik. Seksi, Satu satu itunya satu seksi apa? buat seksi apa sebutannya satu Satu scene scene. ya. Satu scene tuh. Tapi kan kalau menurut kalian gimana? Lebih baik Bego Teknologi collab tuh dipisah atau digabung? campur aja. Dan kalau dipisah kira-kira komennya gimana? Kontennya gimana? Masa Iya. ngomongin dia sih gitu kan menurut gua nggak enak. Iya, Jadi podcast ya. gitu. Jadi mending nonton JR podcast kan. Iya, udah lebih jelas gitu kan. Lebih jelas. Ya, kalau Daripada kita tuh menolak untuk dibilang podcast. Iya. Ini- Kalau kita misalkan podcastin orang kayak malah neken orang interview gitu Iya, ya. interview. Soalnya emang beberapa tech reviewer kalau kesini tuh jarang beropini semua. Iya, Gitu. betul. Takut ya, karena sama penontonnya takut ya. Iya, takut sama penonton. Takut sama penontonnya deh ya, luar biasa, luar biasa. Padahal mah nggak apa-apa, salah-salah dikit Ya ya. nggak apa-apa ya, salah juga salah Tapi ngomong dia. takut sama penonton, sampai hari ini gue belum melihat Renaldi itu post Oh iya bener ini ya, juga. post iPhone ya. Padahal Nggak nggak apa-apa loh. Gak apa-apa sebenarnya. Iya, Malah kadang itu warnanya kan, warna apa namanya? Gak gini loh. Jadi ini sekalian gue bahas deh. Jadi kemarin di HTI itu ya gue lihat tuh ada salah satu teman kita juga review gadget Indonesia itu yang Nah. diserang karena beda pendapat sama viewer gitu. viewer ya. Cuman dianggap viewer, dia ngalah debat. Menurut gua nggak debat bro, lu ngasih argumen, dibalas argumen. Betul. Ya nggak masalah, terlepas dari bener apa enggaknya gitu ya. Justru itu yang asik ya nggak sih? Benar. Iya dong, masa kalau semuanya satu suara, mending ke Korea Utara, udah. Kalau satu suara doang, memang itulah fungsinya kenapa lu harus lihat tech reviewer. Karena Iya. biasanya beda. Ya kayak sesimpel gue aja nih, kalau gue melakukan seperti ini, udah pasti orang pada nggak suka. Reviewer Android kok pegang iPhone. Wah, Lu top. justru harusnya reviewer smartphone itu emang megang iPhone juga. Jadi Megang biar- iPhone, kenapa itu enggak? iya, biar benchmark sebenarnya. Tapi Iya. kalau ngomong daily driver ntar di belakang ada ya kita bahas Iya. ya. Dikit aja gitu. Tapi ya udahlah ya. Soal itu bercupu kemarin tuh tidak ada paksaan, tidak ada namanya pemaksaan atau gimana. Benar, Emang iya. ngantuk. Walaupun memang kalau jujur-jujuran yang seru itu setelah syuting. Jadi Lebih syuting- banyak infonya iya, habis syuting. Iya, ya. syuting 20 menit sebenarnya abis itu ngobrol sampai jam 3 tuh. Iya. Cuman nggak bisa direkam soalnya agak nyinggung-nyinggung gitu ya. Ya udahlah ya. Lalu ada beberapa handphone kemarin yang launching ternyata asik-asik gitu. Wah, Dari bener-bener harga sejuta sih. Hari Yang gua ini- tangkap sekarang sejuta udah pakai IMX 500 Iya sih, series. kemarin ada Infinix baru nih. Kemarin lagi ada Tecno juga ya. Tecno Spark berapa gua lupa? Spark 30. 30. Gila, pakai Gila, IMX gila. di harga sejuta sekarang. Iya, artinya sekarang HP itu kameranya makin murah. Benar. Ya kan? Hardware over hard software nih. Iya mulai gitu. nih. Jadi karena memang kalau teori-teori di teknologi itu biasanya kalau semakin banyak tuh akan turun deh. Benar, karena udah ada pilihan lebih bagusnya lagi. Iya, yang benar, lama benar itu. belum habis jual murah gitu. Jadi yang kemarin bagus akan turun ke Iya. bawah. Gitu. Kalau nggak salah tuh Infinix dia pakai sensor itu yang 3 berapa itu yang kalau nggak salah buat ultrawide ya. Buat ultrawide biasanya. Ya ultrawide dipakai buat Tapi setidaknya IMX. bener, Nggak bukan pakai kayak si yang nggak jelas-jelas gitu loh. bukan JN sih. Gen 5 Gen 5 yang bisa kan murah tuh pakai Gen 5 juga Yang tuh. HP-nya pas difoto tuh agak-agak mendung gitu. Iya. Orang terang mendung jadi mendung ya. Aneh. Iya, setidaknya enak udah pakai IMX, hardware-nya itu mumpuni ya walaupun software-nya belum Iya, gitu. software Tapi setidaknya hardware-nya dulu udah oke Iya, gitu. hardware sekarang sih udah lumayan ya. Walaupun ya itu lagi gitu. Iya. Lalu info terbaru lagi ini ya. Ini pasti orang nggak akan banyak yang suka. Karena Realme 13 Plus ini sudah masuk dan siap untuk digoreng pemirsa di rumah ya. Itu. Ini sebenarnya HP yang lumayan ngagetin sebenarnya. Itu tuh Karena gua nggak expect HP-nya sebagus ini.
gue tahu Realme tuh akan ada HP terakhir gitu. Jadi HP penendang terakhir. Cuman gue pengen tahu deh, apa aja sih yang boleh di-share tentang handphone ini? Di-share tentang handphone ini? Iya. Ya, settingan game. Settingan game. Dimensity 7300. 7300. Lalu ada vapor chamber-nya. Ada vapor chamber. Wah. Lalu ada GT mode juga. Ini sih ada. gaming bintang 5 real Iya, real ya. Kalau kemarin Realme 13 ya. Gaming bintang 5 lu bisa nebak lu bisa nebak deh kalau Realme 13 harga segitu, Realme 13 Pro Plus harga segitu dengan harga Realme 12 tahun lalu. Ini kalau misalnya benar. Kalau benar harganya 4 jutaan. Kelar gitu. Xiaomi sih yang kelar sih menurut gua. Bener. Xiaomi sih ada beberapa HP yang bahaya banget sama ini HP gitu. Bener. Ini beneran tendangan terakhir yang menurut gua sangat legit yang bisa lu coba cek gitu. Bener. Walaupun kita belum tes semuanya ya kayak kamera, walaupun tes gua game udah. Game itu menurut gua oke lah, sangat oke bahkan karena memang beberapa game itu dibuka settingannya. Itu dia sih, yang jarang ada di handphone bisnis. Itu karena beberapa handphone gua lihat menjual performa, tapi gaming di limit bro. Pas dibuka 60 FPS. Nah limit settingan. Ini dong ya. Jadi kayak ya inilah akhirnya tuh Realme gua rasa sih bertobat sih. Ya. Dari kritikan dia yang sangat keras banget dari anak komunitas lalu sampai consumer biasa. Iya. Jadi nggak cuma yang tech sapi doang, biasa kan. Lobster kemarin tuh kan, wah dosa yang udah dihapus ya. Itu udah dihapus untungnya ya. Itu kemarin kan lumayan panas tuh. Jadi kayak ini mungkin adalah salah satu tendangan terakhir yang mungkin akan mengguncang hati para orang. Ya, dan jangan salah nilai juga kalau misalnya kamera biasa ya menurut gue sih is fine. Ya udah sih sebetulnya. Karena dia jual performance di handphone ini. Sebenarnya boleh sih sebutinnya, boleh lah ya. Karena launchingnya udah ada juga posternya tanggal 17. Ya udah ada. Kita tunggu aja gimana harganya. Iya, harganya nih handphone. Harganya sih harusnya kalau berkaca dari Realme 12 Plus ya. Ini tuh harganya harusnya di early bird-nya 4 jutaan gitu. 4 jutaan ya. 4 juta kurang 1.000 lah. Dan 12 Plus itu by the way itu pakai 7050 yang dimana ini naiknya lumayan signifikan ke 7.300. Bener. Walaupun ada embel-embel energi, sebenarnya lu bisa lupain aja energinya gitu. Bukan artinya energi itu limit, enggak. Ya udahlah. Reno. Penamaan Oppo dan Realme aja. Oppo Realme aja tuh, udah bebek ya. Lalu ini salah satu hint lagi untuk review kita. Ini bakal kita coba banyak hal sih, terutama gamingnya sih. Yes. Gitu ini ya. Kembali lagi pembahasan performance gitu loh. Ya. Gak kamera lagi loh, bosan bro. Bukan bosan sih, pusing. Karena sebenarnya gak pusing sih, lebih ke boring sih. Karena kamera tuh sebenarnya kalau gue lihat ya, kamera itu sebenarnya tuh diada-adain masalahnya gitu. Paham sih? Iya. Gue setuju. Ini hot text ya. Artinya itu maksudnya kayak nggak semua orang terima ya. Ini tapi terserah lu gitu. Menurut gua pembahasan kamera itu kalau HP ada 5 juta kayak contoh dari Realme Redmi Note 13 Pro Plus. Ya. Walaupun nggak ada periskop ya, sebenarnya mah sangat layak untuk masuk ke Instagram lu, sangat layak. Iya. Videonya juga. Walaupun jadi kayak beberapa hal tuh gue lihat tuh kayak agak-agak dibikin gitu. Jadi kayak ya udah sih. Iya, ranahnya udah masuk ke selera, bukan hal yang exact gitu loh. Iya. Kalau performance jelas 44 panas. Benar. Ada anget. Tidak ada. Antutu kecil mah berarti di limit ya, gitu kan. Iya. Gampang. Gitu. CPU throttling ke bawah di limit. Selesai. Iya. Ya udah gampang. Jadi kalau kamera misalnya ada yang turun, misalnya kita ngambil kamera itu mirip ada CPU throttling, kalau turun ada yang bilang nggak apa-apa bang. Nggak benar dong. Ya nggak bisa. Ya jadi ini ada penilaiannya enak gitu ya. Iya. Akhirnya masuk sini lagi gitu, gue seneng gitu ya. Akhirnya gitu dong. Jadi siap-siap lihat chart guys. Iya siap-siap lihat chart dan juga siap-siap untuk minimal gue sih ini warning untuk HP Xiaomi sih sebenarnya. Kita akan melihat nanti Redmi Note bakal kayak gimana sih. Iya. Itu aja sih. Karena Redmi Note harusnya nantilah dibahas di akhir-akhir gitu ya. Ya. Ya udah, itu kira-kira hint-hintnya untuk konten-konten kita dan jawaban konten kita kemarin. Lalu kita masuk ke nggak berita sih, lebih ke info ya. Ini dari The Press sih. Kemarin kita tuh sempat balas-balasan DM, balas-balasan story. Iya, sempat. Ya ini adalah Samsung dan garansi software. Lagi-lagi kembali ya garansi software. Enggak, lagi-lagi Samsung. Enggak, jadi itu orang-orang yang menghina SC Xiaomi, itu gue nggak tahu tuh. Dia kayak lupa sama SC Samsung kesalahan user. Kesalahan user tuh masih ada. Cuman ya udahlah ya, ini garansi software ini terduga katanya sih ini adalah pihak-pihak dari distributor itu. Iya. Jadi bukan Samsung. Nggak tahu sih ya gue. Dari penjualnya gitu. Kayak mungkin apa sebutannya sih? Seller, promotor.
promotor ya. Ya pokoknya pihak promotor lah itu kan penjualnya gitu. Ya pihak penjual lah gitu lah ya. Ini katanya menjualnya hanya garansi software, tidak hardware. Sebenarnya soal garansi software itu ada yang nulis gitu. Ini dari ini ya salah satu website juga ya. Garansi software itu adalah bentuk kontrak daftar kondisi performa software digaransikan oleh manufaktur software. Jadi kayaknya kata-kata ini sebenarnya valid nih. Kalau lu jualan software doang. Betul. Masalahnya Samsung dan HP-HP lain ya. Udah Kita mau jelas, HP lain. udah jelas. Tidak ada dong. Software emang ada. Ada software. Tapi udah Anti-lag 4 include. tahun. Itu kan software gimana sih lu? Anti-lag 4 tahun, anti-lag 3 tahun, anti-lag 36 bulan, anti-lag 42 bulan. Kan, itu garansi software ya. Garansi. Emosi. Garansi emosi. Saya emosi. Tapi menurut gua ini sih emang pembodohan aja sih. Karena memang kalau lu beli di tempat offline store, mau di yang bagus ataupun yang acek-acek gitu ya, kadang ada upselling gitu. Iya, upselling. Ya upselling untuk beli asuransinya. Kayak gue dulu pernah sih, zaman-zaman dulu gue ke toko store gitu ya. Gue mau beli handphone ini, gue udah beli, tiba-tiba mau tambahin ini nggak buat garansinya. Maksud kan udah ada. Itu upselling kayak gitu-gitu. Ya upselling asuransi kan lumayan. Mungkin ya ini cuma asumsi gue aja, si salesnya ini dapat komisi. Oh ya kan? iya, jadi maksa dia untuk pakai Samsung S Plus ya apa? Enggak, kayak ada asuransi lain, third party-nya gitu. Ada ya? Yang misalkan toko A, ini jadi asuransi dari toko A-nya gitu. Gua nggak tahu sih. Ya ini biasanya permainan-permainan aja sih. Yang jelas adalah garansi software di HP itu bullshit. Betul. Bullshit. Lu bisa debatin aja abangnya, silahkan gitu ya. Ya, lu beli aja kalau option lu beli handphone aja, kalau ditawarin upselling gitu mending nggak usah. Karena di handphone itu udah termasuk garansi kayak Samsung S-Care. Yes. Terus Oppo udah ada O-Care juga dan biasanya juga tanpa ada S-Care, O-Care atau Xiaomi Care gitu-gitu biasanya itu udah include sama garansi. Bener. Lu bawa aja ke service center kalau kenapa-napa gitu. Jangan ke toko dulu sih. Apa sih? Biasanya email yang penting gak hilangnya. Ya email, pembelian juga kalau bisa si invoice-nya tuh. Invoice-nya tuh jangan hilang gitu. Jadi tolong lah ya, sempat lebih kritis lagi. Sebenarnya nggak cuma Samsung doang, ini tuh terduga dulu juga ada iPhone kan, si penjual dewa itu kan. Nah, ini kan juga kena nih software-nya kan. Ini bener-bener rame banget. Mana ada garansi software? Hardware dong. Barang lebih tepatnya gitu. Jadi ya daripada kita ribetin masalah software, mending kita ya ini aja sih. Cuekin aja menurut gua orang-orang kayak gitu. Cuekin karena ya udah jelas dari brand. Masa launching nggak pernah sebut garansi sih gitu. Ya lu lihat aja garansi ada. Siap launching ada loh. Iya, kita juga ada sebutan nih. Ada ngomong garansi berapa? Iya, kadang ada beberapa garansi gitu kalau kita ingat gitu. Iya. Jadi udah gampang. Ya. Jadi santai-santai aja, yang penting jangan mau kemakan ya gitu ya. Lalu ada juga nih, tadi kita sempat singgung iPhone karena ini gue mau nyebut ini. iPhone 16 terancam tidak masuk ke Indonesia. Ini karena TKDN yang lu lihat sekarang itu tidak ada sama sekali Apple. Benar. Dari kemarin ini saking panas ya sampai Menteri Legend namanya Bapak Budiari, Menkominfo kesukaan semua orang. Ya ini apa bilang gitu, ini bakal masuk kok. Gitu. Bakal masuk lah, iya. Kalau nggak masuk siapa yang ada nggak dapet duit nih? Kalau nggak masuk si raja-raja dari Eropa itu, dari Amerika itu, mana uang kita? Karena satu penjualan iPhone itu menghasilkan pajak kan. Betul. Jadi sebenarnya tuh market share iPhone tuh masih gede di Indonesia ya, untuk Apple ya. Jadi dan udah market share gede, pajaknya juga gede. Iya. Artinya sangat seksi dan tidak mungkin gak dilihatnya pemain Kominfo. Iya, sampai ini gue mau nyebut agak bahaya sih. Pokoknya jangan sebut itu, jangan. Soalnya sampai yang bukan yang ngaturnya ini sampai bikin yang beli iPhone sekarang tuh ilegal loh. Oh. Biar diresmikan gitu. Biar diresmikan ya. Iya, gitu kayak. Kita sih nggak mau ngelawan karena itu terlalu dewa. Ya. Kita mah hari ini deh tuh rame banget postingannya tuh. Rame banget hari ini postingannya. Pokoknya yang jelas sih kita tidak akan mau melawan beliau-beliau itu. Alasannya adalah karena kita takutnya kita mah cuma rakyat biasa. Tinggal Snapdragon aja gak ngajak ke Hawaii kan? Mana ada ngajak kita sebut aja tuh bener. Karena lu nonton kan, gue tahu ya. Orang Snapdragon, gue tahu lu nonton gitu ya. Gimana kita gak diajak? Iya betul. Ya udah, tanda kita masih rakyat biasa aja. Jadi gak usah lah kita bahas-bahas. Cuman harusnya ya kalau positifnya ini masuk ke jalur investasi. Soalnya kan kemarin kan sempat datang tuh si bosnya tuh untuk invest ke Indonesia kan. Walaupun angkanya tidak jauh. Tidak gede ya. Ternyata walaupun gede angkanya wah, cuman pas dibandingin Vietnam. Wah. Ternyata Vietnam pas gue denger emang lebih maju mereka. Iya. Aneh ya padahal. Emang kitanya aja sih agak sedikit bobrok. Iya, jalur investasi. Tapi ngomong investasi nih. Iya. Ada juga nih investasi yang lain nih. Gas gue bahaya nih. Gimana cara investnya? Oh, tanam lagi. Tempel aja sama itu tuh di bawah. Oh, di bawah ya. Pakai karet itu tuh. Apa lupa namanya gue. Nah, ini dia karet Ken Master. Karet gas dapat 5 biji.
Satu, gas kita udah bocor. Satu kita udah dipakai karena ini adalah bentuk investasi kita dalam menjaga rumah. Bener. Menjaga kantor. Karena kan kita masak di sini, bikin kopi, kalau meleduk, ya hilang semua nih. Ini hilang semua nih. Nangis kita semua di sini bertujuh nangis. Gitu ya. Jadi ini adalah sponsor kita hari ini. Ring Seal Gas 5 pieces dari Genmaster. Pilihanku, pilihan keluarga Indonesia. Ini akhirnya, ini kita masuk lagi ke TKDN dia. Akhirnya TKDN tuh sudah mulai memasak lagi nih. Yes. Jadi kemarin sempat panas karena ternyata ada itel di sana bernamakan S686LN yang kabarnya ini adalah itel S25 Ultra. Bahkan udah ada di Postel. Lebih dulu dibanding Samsung. Dibanding Samsung ya. Samsung berarti copy paste punya Itel. Ternyata Samsung yang plagiat ke Itel. Samsung plagiat, bro. Samsung nih gimana nih Samsung nih masa kalah dengan Itel? Jangan-jangan nih pakai Snapdragon. Diam-diam 8 Gen 4 Itel kan wush gitu. Langsung dewa Itel gini ya. Snapdragon gitu. for Itel lagi. Iya, Snapdragon for Itel ya. Kalah lu Samsung lu. Korea Selatan sarang heo. Kalah sama Itel ya. Luar biasa. Ini udah ada linknya. Udah ada ya dari bentuknya aja sebenarnya dari desainnya tuh kalau kelihatan tuh udah mirip sama Vivo V40 Lite ya. Ini agak mirip sama Samsung juga, cuman lebih mirip Vivo V40 Lite sih. Ada tiga. Ada tiga, ada kamera bump pinggirannya tuh. Pinggirannya juga ada gitu. Yang jelas kalau ngomong kamera sudah pasti 3 yang nyala, cuman satu. Ya, atau satunya dep lah. Dep juga nggak guna sebenarnya. Biar bisa portrait. Iya, cuman kadang dimarahin kalau lagi, kok gimmick sih? Ini dep loh, ini makro loh. Bang, ini kan kamera dep bang, kok lu bilang gimmick bang? Aldi memang parah, makronya dibilang gimmick. Padahal makro bagus untuk foto ini apa? Foto celana jeans lu. Celana jeans gua ya, begitu buat celana jeans gua foto gitu, bagus hasilnya. Kayak random selalu itu. Luar biasa, cuman ya inilah ya. Ini pakai UniSoC T620 udah ada linknya nih katanya. Ini sebenarnya lumayan hangat karena sebenarnya ini SoC itu launching di tanggal 15 Agustus. Iya masih fresh. Masih fresh gitu. Walaupun memang dari konfigurasi masih pakai Cortex A75 yang dimana ini udah lama gitu. Kayak lihatannya masih refresh doang sebenarnya. Masih refresh doang, cuman seenggaknya adalah clock speednya Big Core ini kalau dibandingin sama S23 yang lalu yaitu pakai T612, ternyata Big Core-nya lumayan nih dari 2,0 ke 2,2. Wah, ada peningkatan. Jadi ada inilah. Ada overclock tipis-tipis gitu. Iya. Kemarin kan misalnya Genshin itu di 25 fps. Nah. Ya sekarang 27. Parah lo, 25,2 lah. Anjay lah. Wah, enggak gitu ya. Bercanda ya. Lalu ini juga dari segi SoC-nya ternyata layarnya juga mantep nih. Yes. Kemarin itu kan mentoknya itu T612 di Full HD 60 dan HD 90 Hz. Nah, sekarang nih bisa Full HD 90 nih. Tapi menariknya adalah SD Plus-nya ini jadi 120 Hz yang artinya ini harusnya dipakai ternyata ya. Gitu. Ya, ini jadi pilihan buat Itel nih. Kayaknya iya udah bener sih, kayaknya agak sulit untuk pakai Full HD ya kayaknya. Iya, mending HD sih. HD 120 karena lu bisa dapetin performance lebih lancar kan. Iya, karena either jelasin juga Maldi, lu silakan tonton aja atau ya jelasin lah ya. Biasanya untuk SD sendiri itu render gamenya itu berarti SD kan? Iya, SD render gambarnya SD. Ke bawah lagi tuh kan. Jadi kayak dan artinya adalah GPU-nya ini atau dalamannya ini nggak terlalu berat lah. Iya. Masih bisa generate FPS lebih tinggi gitu. Betul. Dan ini kalau lu perhatiin ya, lu buka webnya, itu si UniSoC website itu jujur banget tuh. Jadi kayak di tabulasi AI itu nggak ada katanya AI tidak ada di X ya nggak ada NPU yang artinya bebas dari jualan AI ya, artinya ini beneran real jualan performance doang. Tapi kan kita jualan ini ChatGPT. Lu lupa. Oh iya. Apa ya namanya ya? AI-nya ChatGPT bener. Bukan apa? Bener ChatGPT barang kayak Tekno dia. Iya. Iya, dia mirip ya. AI-nya di situ dia. Ya cuman yang nggak usah lah. Kemarin Itel Vista kan. Tab Vista itu sebenarnya nggak usah jual AI. Ya udah, tablet murah, udah. Harus ada tambahan ke SP gitu ya. Kayak harus buat ada gitu ya. Kayak misalnya padahal cuma jual nih tablet 1 juta UFS selesai kan. Ya nggak bisa dia. Kayak harus ada kurang satu lagi nih guys.
AI. Dari sekian banyak hal gitu ya, misalnya tabletnya oke apa gimana, AI. Gitu. Nomor 1 lah. Ya udah lah ya. Lalu katanya nih akan ada 2 varian yang menarik. Jadi S25 dan S25 Ultra gitu. Waduh. Nah pembedanya tuh di layar dong. Ini kalau S25 katanya di SD Plus ya 90 Hz, kalau yang S Ultranya 120 Hz. Oh berarti HD dong S2 Ultra? Iya S2 Plus juga katanya. Oh oke. Iya, jadi tapi katanya dari dengar-dengar ini tuh sebenarnya tuh S25 Ultra tuh bener-bener gak ada info sama sekali gitu. Jadi leak-leak yang kita dengar tadi tuh sebenarnya banyak dari S25 keluarnya. Yeah. Nah, yang Ultra ini tuh gak kedengeran, cuman dari Bird News sebenarnya nih HP katanya ini akan bisa dilempar-lempar lah gitu. Jadi masih jualan HP yang murah gitu. Ya kita lihat aja karena udah jelas ada TKDN ya guys. Iya ada TKDN, jadi kita tunggu aja lah daripada ntar salah ngomong kan salah semua jadinya gitu ya. Nah ini ngomong TKDN juga ada nih ya, lagi-lagi ke Realme. Wah ini juga nih, diam loh. Kaget gue sih. Jadi RMX Realme udah mulai nih ya, kayak dari kemarin kan diceng-cengin dulu kan 2 tahun loh itu dicengin. 2 tahun loh bener. Dari Realme 11. Dari Realme 10. Realme 10 Pro ya? 10 Pro tuh kan udah mulai tuh. 10 Pro itu parah sih. Ya chipsetnya di lokalnya aneh, padahal luarnya bagus. Iya, padahal gitu di lokalnya bagus itu 10 iya. Pro. Pas 11-nya udah sama chipsetnya. Sama chipsetnya nggak berubah ya. Iya. Ya sudah lah ya. 12 sudah. Nah ini lumayan nih ya. Kadang ternyata tiba-tiba ada satu yang namanya RMX 5011. Yes. Nah tapi saat gue cek di postel ini belum ada apa ya. Belum ada apa isi HP-nya. Infonya belum ada. Yang menarik adalah lo bisa nemuin salah satu entitas lagi yang diam-diam ada, yaitu Realme 13 5G. Yang menariknya nih ada di website. Jadi kayak diem-diem aja gitu, nggak ada. Gue sih nggak tahu ya apa gue kelewat di Instagramnya ya. Apa udah ke publish aja kali? Apa udah kayak, salah publish kali ya? Loh, kok udah bisa dibuka ya? Udahlah gitu kan, nggak ada yang lihat juga. Kagak lo, ada yang lihat lo, gue yang lihat ada, parah banget emang lo. Nah, Realme 13 5G ternyata udah ada di website resmi nih. Katanya ini kodenya kalau lihat di postal itu RMX 3951 pakai Dimensity 6300. Ini bagus sih. Harus next ya? gen-nya G99. Oh, lu pasti 6300 HP kayak pernah. Ini baru. Ya? Ini pokok penerusnya 6100 tahun ini. 6000 iya. Oh, berarti ini kayak G100 ya gitu. Ya, pokoknya ini udah lepas jeratan G99. Oh, iya. Lepas jeratan G99. Iya. Ya 6300 ini tuh harusnya kayak positioning itu mirip 4Gen 1 lah. Ya mungkin lah ya. Jadi si RMX 5011 ini kabarnya tuh bukan Realme 13 tapi adalah GT 7 Pro. Cepet banget loh. Tapi nggak cepet juga cepet sebenarnya. Terakhir itu ada di GT 5 Pro yang desainnya tuh bulat gitu kan. Desainnya bulat gitu. Tapi kalau dari leaker kondang di kita chat session katanya yang muncul nih katanya udah baterai 6000. Oke. Chargeran 120 watt. Ya. Pakai SM8750 alias 8 Gen 4 alias 8 Elite. Iya. Gue nggak tahu sini namaan 8 Elite. Iya, ini penamaan baru nih. Gue juga penasaran nih apalagi buat nanti kan. Cuman walaupun masih leak ya, maksudnya kita nggak tahu ya. Nah, cuman katanya nih ada periskop telefoto gitu, yang mungkin aja harusnya 50 megapiksel triple gitu. Kayak karena nggak mungkin yang GT6 kemarin gimana tele ya? GT6 itu periskop kan? Periskop ya? Periskop seingat gue. Oh, berapa sih 50 ya? Gue lupa deh. Gue tahu deh. Gue lupa. Udah lupa ya? Soalnya itu handphone gaming soalnya. Iya, beda. kita bahas gaming gitu. Jadi kayak dan mungkin aja kalau dari desain ini mirip sama Xiaomi Group ya. Ya udah ya. Lagi-lagi ini memang nih kita udah ngomong dari lama, kayaknya memang di HP Cina itu ada satu vendor bikin tukang desain. Iya, tukang desain kamera. Nih ada nih Bang. Pakai ini aja ya. Yang ini Bang nih. Jadi desainnya nih gue sebut namanya angpor ya. Agak ngotak kompor. Nah, itu ya. Ini desain angpor ya. Ini juga kayak Xiaomi 15 tuh desainnya begini, angpor juga sama ya. Agak ngotak kompor. Iya, agak kotak kompor gitu ya. Jadi kayak ya udah lah ya. Jadi gue sih desain sih udah mulai agak-agak ya udah pasrah aja ya gitu. Yaudah ya, yang penting dalamannya bagus ya. Iya. Si David aja kemarin 14T sama S24 FE dia mending 14T kan. Iya. Walaupun dengan desain seperti itu. Dan ada iklan ya kan. Iya, soalnya S24 FE bosen karena S24 kan. Iya, karena ya udah gitu. Iya. Dia jadi kayak pengen yang baru aja sebenarnya dan lebih murah juga kan. Iya. Jadi ya inilah, ini keseruan. Nah, itu maksud gua tuh keseruannya di dunia tech reviewer. Ada yang milih S24 FE dengan alasannya, ada yang milih 14T Pro. Gak apa-apa juga sebenarnya, gak masalah loh. Iya,
beda-beda pendapat tuh udah standar aja. Iya. Kalau sama semua malah gak asik gitu ya. Jadi ya udah gitu aja sih dari perhatian Beritanya. Karena kita mau bahas, tadi sebenarnya gue pengen bahas X200 sama X8 tapi kemarin udah. Dan datanya menurut gue nggak ada yang beda gitu. Belum baru-baru banget lah. Iya, belum baru-baru banget. Yang jelas adalah X200 Lite ini bakal ada, sama si Find X8 ini bakal ada. Ini bener-bener dua HP ini sih gue lihat ya. X8 sama X200 Lite ini sama-sama compact. Wah, ini enggak karena dia mengincar pasar compact. Terakhir itu kan si Ultra Zenfone. Iya, tapi Zenfone 11 Ultra membesar, nggak jelas besar banget. dengan kamera tidak jelas. Itulah Zenfone. Nggak jelas itu. Positioningnya gue nggak tahu di mana ya. Mau gaming bukan. Kamera nggak bagus juga. Biasa aja. Iya biasa gitu. Kayak HP ya, kayak 4 juta dapat. Gak usah yang mana nih gitu ya. Jadi ya ini pinter menurut gue ya HP Cina ini dua-duanya gitu. Tapi ada lagi yang pinter di list harga. Ting 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 ting. Nah ini list harga ya. Ini kemarin tuh bukan kita lupa atau gimana, tapi lebih ke belum ada yang ngasih kayak. Iya harga sama aja gitu. Iya. Tidak ada yang naik turun, ya udah sama. Yang jelas itu di deskripsi list harga itu udah ada terus-terusan selama kita syuting Minggu Teknologi lah. Yes. Dan kita akan perbarui setelah ada list harga lagi. Iya gitu. Nah seperti ini nih. Entry level ini ada yang baru nih, yaitu Realme C61. Ngomong baru salah sekarang ya. Iya. Jadi 818 di 1,8 juta lah. Sebenarnya ini perdebatan sih karena harganya ini hampir 2 juta. Tapi ya, gue tadi juga pengen ngamuk kayak lu juga. Cuman gue lihat tuh selama dia tidak menyampe 2 juta plus. Masih gitu aman ya. Masih aman. Dan kalau soal eMMC biasanya itu tuh kalau ada pilihan untuk UFS baru bisa market. Tapi gue gak tahu sih, di chipsetnya ada kayaknya. Ini kan pakai G berapa? Lupa deh. Apa Uniso sih? Gue lupa deh. Uniso sih T612. Oh bisa berarti UFS ya? Enggak bisa. Yang bisa tuh 820. Yang punyanya si ini sih ada kan UFS. Nubia. UFS T612 dia. Bisa juga ya. Bisa. Jadi mungkin itu ya. Cuman masalahnya adalah harga sejuta. Harga sejuta gitu. Jadi kayak C67 itu sangat layak untuk dimarahin gitu. Karena dia itu 2,8 juta. Cuman ada pilihan UFS dan eMMC dan pilih eMMC. Iya. Udah gitu bukan Realme UI. Itu sangat jelas warga marah gitu. Udah valid lah. Tidak bisa diapa-apain lah gitu. Benar. Itu benar-benar bukan lu semua yang beli. Itu ada yang beli lah gitu. Nah ini kalau Realme C61 ini gue lihat adalah ya udah gitu kayak ya udah beli aja gitu loh. Beli aja gitu. Karena dia ada IP rating juga sih nggak gue. Dan dia juga ngejual durabilitas juga kan kalau salah. Iya banting-banting gitu ya. Ya setengahnya jatuh lebih aman lah gitu loh nggak langsung iya, mati. Bukannya arti lu banting tuh kayak temen kita. Ya udah ya, lalu ada juga. Tapi C61 ini sebenarnya gue sih masih agak ngambang sih untuk bisa lu beli apa enggak ya. Yeah. Tapi kalau lebih baik lagi kalau lu dapat diskon sih. Kayaknya di 1516 tuh bagus banget nih HP. Harusnya ya, dari desainnya lumayan. Yaudah, ini Redmi 14C. Ini yang kemarin kita review ya. Nah ini tuh menarik nih karena dia jual di 1,5 juta ya. 1,5 juta harganya. Sampai 1,8 juta gitu. Di 618 ini sebenarnya HP yang semi-semi fitur phone tapi bukan juga. Bukan fitur phone juga. Ya ini handphone yang menurut gua buat orang tua sih. Yang handphone butuh gede, layar mau digedein gitu ya. Dibanding 13C ya. Ya gitu dibanding 13C. Tapi gua nggak tahu sih 13C itu turun nggak sih harganya? Terakhir gua cek masih sama. Masih sama. 1,5 juta. Oh jadi karena emang 13C itu laku loh. Jadi kayak lu ngarep turun agak susah ya. Di Xiaomi ini agak nyebelin. Ini Xiaomi ya. Oh laku dimin gimana? Iya, dia kalau laku tuh harga gak di apa-apain. Xiaomi 14 tuh. Iya. Itu mau tunggu sampai jenggotan juga akan turun harganya. Emang laku udah apain. Nunggu Xiaomi 15 baru diturunin. Itu Xiaomi 14 dikata-katain se Indonesia ya, bisa bilang lah embun lah apalah. Masih laku. Gitu. Bener. Gak jelas ya, gak jelas. Itu Xiaomi gak jelas ya. Cuma ya udah ini Redmi 14C ini menurut kita masih sangat layak untuk direkomendasikan gitu. Tapi kalau mau dibandingin sama C61 agak susah ya. Iya. Sebenarnya. Karena emang dari chipset ini sama agak beda, tapi mereka kasih entry level. Sama juga kayak Samsung A06 nih harga. Walaupun RAM 464, 4128 harga 1,5, 1,7 yang gue yakin tuh mahal. Iya, mahal. Tapi kalau lu nyari yang aman ya, maksudnya OS-nya aman, gak bikin ribet ya Samsung. Iya, Samsung juga. Cuman ya kalau gue sih lebih suka 14C sih jujur aja. Ya 14C oke. Dibanding 3 HP itu ya. Kalau gue ya, gak tahu lu pada gitu. Kalau gue sih 14C gitu. Lalu ada juga nih Tecno Spark Go One ini kemarin kita coba ya.
Ini yang kamera bagus kan? Bukan, itu yang Go 30. Go 30 ya? Ini dia kalau nggak salah dijatuhin lebih aman. Oh, itu yang iPhone. Iya, ini yang untuk iPhone. Iya. iPhone 15. 15 ya. Itu ada di feed kita sebenarnya. Gue lupa. Cuman seingat gue harganya tuh early bird-nya tuh 900 ribuan ya. Ini tuh HP yang gue sempat di DM ya. Beberapa orang nanya tuh, "Bang, ini bisa buat second device gak?" Bisa banget sih. Coba. Second device. Iya. Jadi Pasti kayak, lah. ini bisa banget ini. Jadi ya, pokoknya handphone murah itu bisa banget jadi second device. Iya, buat teleponan doang atau kayak buat WA doang aman gitu. Iya, betul. Karena kalau ngomongin kamera ya udahlah. Kalau kamera sejuta lu mengharap ada SDR gitu terus. Iya. Salah. Gitu ya. Cuman ya udah. Ini mid range di Vivo. Iya. Nah, Vivo V40 Lite ini udah 3,3 juta. Wow. Masih sama ya? Apa udah turun dia? Ya, emang ada yang 3,3. Itu yang 8128 ya gitu. Oh. Emang 3,3 juta. Ini lumayan sih, ini yang 4G kan? Kita kan makainya tuh 3,6 tuh yang ini, yang 825 ya. Tapi sih kayaknya 128 ini oke loh, karena V40 Lite itu sebenarnya kalau gue yakin tuh ada beberapa orang tuh yang ngincer Vivo nih. Benar. Dan gue lihat tuh di beberapa komen tuh dia suka desainnya yang flat gitu. Ya. Dibanding yang curve. Memang Gue lagi nggak tahu rame. apa yang terjadi ya, maksudnya. Gue nggak tahu nih apa yang terjadi di komunitas sih, soalnya nggak jelas banget nih. Seingat gue tahun lalu tuh orang dapat curve tuh kayak S23 Plus tuh dipuja karena curve kan. Curve murah gitu. Tiba-tiba sekarang tuh jadi flat. Cuman gue nggak lihat nih kayak perubahan behaviornya itu gak ada gitu. Jadi kayak tiba-tiba lo kok jadi flat semua sih? Apaan sih? Gue nggak tahu ya, ngeliatnya tuh orang-orang kayak gini tuh antara dia anti mainstream atau dia takut karena ngeliat orang lain kena musibah gitu loh. Oh, emang sih salah satu curve itu kelemahannya ada di apa? Ya pokoknya kan agak birentak. Susah nyari. Tempered glassnya susah. Tempered glassnya itu. Iya. Gue nyobain dulu di Xiaomi 12 gue tuh hancur mulu tuh itunya. Tempered glassnya gopek mulu. Iya makanya. Iya, jadi gitu. lebih suka yang flat ya. Iya, nah ini dan salah satu entry level salah satu entry kalau lu mau nyobain HP Vivo cuman kantong lu nggak dalam banget. Dan ini ngomong-ngomong kalau mau nanya bisa main game apa nggak, bisa ya. Bisa. 685 itu bisa main game tapi di rata kiri. Yes. Rata kiri itu udah paling aman di smooth high lah. Jadi kalau mau yang lebih oke ada yang 5G-nya. Iya, atau lebih oke tuh 5G. Ya. Itu mirip sama i100 ya. Dapat ultra wide sama dapat OLED juga. Yang dan jelas ini harusnya yang 5G yang V40 Lite 5G ini masih sama ini kan apa? Stereo kan? Iya. Ya stereo ini yang penting ya. Karena Vivo dari kemarin tuh masalah stereo. Iya, sampai jadi fitur kan. Iya, jadi fitur ya ini. Kampret. Ya pokoknya itu ada tuh lawannya lagi kalau kalau misalnya di harga segitu sih nggak ada lagi ya. Sisanya ini udah pertarungan 3 handphone, V40, Realme 13 Pro gitu ya. Iya. Sama 14T. Ya 13 sih lawannya si V40 ya. Iya. V40 gitu. Sama nunggu Realme 13 Plus nanti. Iya. Gue sih ini sih yang bakal seru adalah di V40. Lalu Realme 13 Pro Plus dan Xiaomi 14T doang. Bukan yang Pro, yang seri biasa nih. Jadi kayak real 6 jutaan apakah? ini tuh bener-bener ini baru real soal selera nih. Iya. Ini karena ngomongin kamera juga ini soal selera. Lu suka yang mana? Kalau ngomong bagus, tiganya bagus kayak portretnya. Udah gak ada lagi sekarang portret HP 6 juta tuh kayak zaman dulu 2022 gitu yang kacamata hilang. Iya, sekarang udah bagus. AI-nya udah beres semuanya, udah rata gitu untuk mid-range. Jadi kayak ya bagus-bagus aja. Cuman nih ngomong selera ini sama tuningannya agak beda. Nantilah kita ada kontennya lah masak-masak 3 HP ini lah. Makanya sebenarnya simpelnya aja ya. Realme 13 Pro Plus bagus, cuman chipsetnya Oh iya, chipsetnya sayang banget sih. Tapi Xiaomi 14T dia kenceng, chipsetnya kenceng tapi nggak sepowerful itu gitu. Iya. Karena memang bukan performance, jadi kayak performance dan cenderung panas itu. Iya. HP cenderung panas sih, gua ngakuin. Dan lu kalau tes kemarin gamenya tuh lihat aja, perhatiin tuh baterainya lumayan deres. Lumayan. Tapi main game salah kalau lu lihat dari game doang, kameranya lihat. Jadinya kalau misalkan handphone itu jual kamera, ya better jangan lihat chipsetnya. Mungkin lu bisa lihat dari ISP atau gimana, cuman tetap aja. Kalau buat nyari game lu jangan lihat dari handphone kamera. Iya, salah. Cuman yang jelas adalah 13 Pro Plus, Xiaomi 14T dan Vivo V40 itu sangat seksi untuk dibeli. Bener-bener soal selera lu aja, lu mau warna yang kayak gimana. Yes. Minggu depan kita bahas ya. Hah? Minggu depan bisa. Nah itu ya. Lalu di premium ada Xiaomi 14T Pro dan Samsung S2 FE 24 FE. Nah ini Samsung S24 FE gue nggak bisa ngomong banyak ya. Iya. Karena sebenarnya tuh gue banyak dapat berita gitu kayak dari teman-teman tech reviewer tuh kayak ini bagus, ini biasa aja gitu. Jadi kayak yang mana yang bener nih? Mending kita coba sendiri sih. Ya, sama 14T Pro itu gue juga belum nyoba banyak ya. Jadi kayak ya dua-duanya kita belum coba banyak sih. Cuman 14T Pro bagus, dia pakai chipset flagship, S24 juga pakai chipset flagship gitu ya. Yang dan katanya adem ya 14T Pro. 14T Pro iya. Karena emang dia banyak limit ternyata ya. Iya, karena memang nggak diutamain untuk ngejar performance tinggi gitu ya. Walaupun chipsetnya itu sebenarnya mumpuni banget untuk dilepas.
sebenarnya. Iya, cuman ya udahlah ya. Cuman gitu. jangan gitu. Jangan katanya ya gak semua suka karena emang ini bentuk pasarnya atau marketnya itu market dari foto yang dimana bukan orang-orang gaming lah, beda lah ya. Ya, inilah pengguna kasual lah gitu. Pengguna kasual yang ya. lebih suka foto-foto dibanding main game gitu. Iya, ini sama S24 EV. Kalau S24 EV jujur gua nggak tahu sih. Yes. Bahkan ini kalau lu kemarin bilang mending S24 EV dibanding S24 ya. Ya, jadi kita ya nggak tahu lah. Ya, S24 EV menurut gua EV yang lagi seksi-seksinya. S23 menurut gua biasa aja. Biasa aja S23 EV. Iya, S24 dia menggantikan posisi S24. Walaupun S23 EV itu ada bagus ya, cuman kayaknya tuh nggak seindah S24 EV iya, aja. iya. Karena kan S24-nya itu nggak terlalu gimana-gimana kan. Ini S24 EV bagus. Bahkan tadi gua ngeliat kalau nggak salah di Uzone tuh dia bikin video tentang katanya S25 nggak bakalan ada. S25 apa S26 bakal di stopin produksinya. Wow. Jadi langsung plus sama S26 Ultranya karena ya berarti yang penjualan lebih kuat di itu situ. FE aja. Iya lebih baik di FE. Menurut gue sih itu bagus masuk sih. akal. Karena emang nabrak banget nih S24 itu seingat gue di 12 ya. Iya 12 jutaan nih udah dapat. Ya dompet 12 ini 10. Dan Iya. chipsetnya ya sama nih kan. Kalau tahun lalu kan yang S24-nya 8 Gen 1. Ya. Yang ininya baru 2200 kan. Kalau ini S24-nya 2400, yang ini 2400 Iya, cuman iya. kurang dikit doang. Turun gitu. dikit dan juga ngomongin RAM kemarin di S24 itu katanya agak kentang di 8, S24 EV itu 8 cuman harganya ini masuk akal. Iya. Nah ini kayaknya S24 EV ini tuh udah pas sih di hari. Ya, oke Kalau lah. ngomongin bezel itu selera cuman walaupun emang sejujurnya gue nggak suka desainnya sebenarnya. Maksudnya terlalu biasa gitu, tidak merepresentasikan sebuah S-series sebenarnya. Betul. Menurut gue. Iya. Cuman hardware yang dikasih itu bisa dipertimbangkan aja sih sebenarnya. Iya, real ini handphone buat kamu mendang-mending sih. Yang nggak iya. terlalu mikirin desain tapi Ya, ini tuh mau mendang-mending performance. kelas atas sekarang. Iya. Sialan tahun ini tuh 14T Pro sama S24 EV. Iya. Tahun lalu 6 juta gak ada Iya, ya. sekarang. Sekarang 8 juta jadi serem banget ini ya. Ini dua-duanya kalau diadu wah ini bakal panas banget komen nih. Apalagi kalau di kita kan orangnya tahu sendiri kan. Ya. Ini komennya sih anjing semua nih pas ini. Macam-macam nih langsung nih ya. Sayang sih Vivo V40 Pro nggak ada ya. Oh iya, Nggak ada kabarnya nih. belum ada kabar ya. Ya kalau misalkan ada, waduh Aduh, makin rame. makin sih, rame, makin kacau. panasin pasar ya. Iya. Gitu ya. Ada juga yang panas sih. Apa tuh? Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah ini ya dari Mas Yoga. Ya. Bang, kalau kita lagi syutingnya sambil berdiri, mantep tuh bang, mantep bapakmu, mantap ya. Kita dulu kayak kadang-kadang agak capek. Iya. Tapi lu bisa lihat kita berdiri lo dulu. Dia bisa satu tambah. Udah. Ya. Udah Lu lah. lihat lagi aja itu. Kita berdiri. Ada yang komen tuh di video, ada yang nemu tuh kita joget-joget gitu. Joget insert. Iya, joget insert. Asik banget ya. Itu udah cukup lah, sekali-sekali aja lah ya. Iya. Abis itu malu, udah bisa kecil. Enggak apa-apa, Ya, tapi itu yaudah. momen idealis sangat tinggi Wah, tuh ya. idealis banget tuh, kacau tuh. Iya. Nah, terus ada lagi Sekarang nih. juga masih idealis, gimana sih lo? Tapi kan lebih tahu diri lah. Jadi mikir Lebih gua nggak mau anjing. malu, lebih nggak mau malu Idealis gitu. Ya udah lah ya. Kalau lu kan apa aja biar rame. Apa aja rame? Nggak rame. Ya udah lah, jadi dari SkyX Game. Iya nih. Bang, tanya dong Redmi Note 14 Pro Plus itu kapan masuk Indo? HP gue udah parah banget nih, udah minta ganti. Iya. Pertama, Note 14 Pro itu harusnya masuknya tuh harusnya sih kalau tahun kemarin berkaca Awal tuh di tahun ya. awal tahun lah, di Q1 lah. Berarti lu hitung aja tuh. Tunggu. Palingan sih biasanya nih ya, gua tau ya. Redmi Note itu sangat seksi untuk ngabisin THR. Nah, Ya, itu kalau dari tahun kemarin. ya tahun kemarin Tahun banget kemarin puasa-puasa. tuh waduh. Banyak sekali. Najis, gua sampai najis liat HP aja gitu kayak aduh HP semua nih. Ini puasa Udah- kayak nggak kerasa banget gua. Iya, gue inget betul. Itu tuh di pas HP semua benchmark terus ada laptop gue kayak seneng, wah laptop nih gitu. Jadi kayak udah jijik saya gitu sama HP saking banyaknya. Jadi yang jelas adalah itu bulan puasa tahun depan nanti. Ini boleh ya buat lu mau nabung dari sekarang gitu ya, atau yang mau ganti HP. Tahun depan itu tuh pokoknya saat mau lebaran itu tuh harusnya udah Handphone pada keluar-keluaran tuh. iya. Walaupun mepet ya harusnya ya. Lebaran itu kapan? Tanggal Maret. Harusnya Ya? Maret akhir kalau nggak salah. Maret akhir, nah itu berarti Januari Februari lah itu bisa tuh lu Iya. lihat. Udah bulan sekarang lah, nabung dikit lah. Nah terus HP gue udah parah banget, makanya lu cek dong deskripsi karena di situ ada HP-HP yang sudah kita pilihkan Betul. berdasarkan dari pengamatan kita. Ya walaupun kita nggak bisa pasti benar bagus lah, Iya. cuman seenggaknya sesuaiin aja keputusan. yang masuk akal lah. Iya, gitu Mas. ya. Lanjutan juga main tadi tuh sebenarnya ada yang ngingetin dari Shani Shani Rizvana Fadilah gitu ya. Oh ya. Sebelum berharap tinggi, leak dari Gistina atau Xiaomi Time bilang kalau Redmi Aduh. 14 Pro Plus sensor kameranya itu nggak sama kayak Cina. Wow. Buat global rumornya tetap stay pakai SSL HP 300 megapiksel karena ini
Kayak 14, kayak Pro Plus-nya itu dihilangin kamera tele ya. Dikasih kamera gak guna, makronya kembali. Makronya balik lagi. Gue juga lihat soalnya ini mau tau gak? Gue lihat berita ini setelah kita syuting. Iya. Gue lihat tuh jam-jam setelah syuting tuh jam 2 pagi sih gitu. Gue baca tuh. Lah ini berita global nih. Ini berita Cina doang nih. Link globalnya 2. Gue lihat nih, sebenarnya nggak, misalnya gini ya, resolusi tinggi itu memang kalau lu ngomongin foto-fotoan jauh-jauhan, bisa kita konteksnya jauh-jauhan. Yeah. Memang secara megapiksel tinggi, 200 megapiksel, si Redmi Note 13 Pro Plus 5G itu terkesan menang melawan periskopnya Realme gitu. Iya. Yeah. Walaupun ini masih perdebatan, cuman seenggaknya periskop itu bisa ngasilin bokeh. Kalau lu suka foto orang, bokeh yang lebih natural. Iya, depth-nya kerasa, lebih. Kalau yang 200 megapiksel tuh kayak ya udah kamera yang gede, kamera biasa standar, tapi di zoom-nya tajam. Iya, gitu. menurut gua mungkin itu bagus untuk nyari info ya. Cuman untuk ke foto artistik menurut gua kurang dapet. Iya, lebih cocok buat foto baliho gitu. Kan megapiksel gede. Lu mending saranin nih ke calon gubernur daerah kalian yang fotonya pecah-pecah gitu ya. Bener juga ya. Kan pikselnya rapet ya. Iya, pikselnya tajam gitu loh. Itu emang capek loh. Itu ngerendernya tuh sampai PC kita tuh suka error tuh. Iya, gitu. berat itu loh. Berat 200 megapiksel bro, kacau itu. Dan itu beneran bagus, 200 megapiksel beneran bagus. Cuman kalau ngomongin artistik, gue itu nggak nyaranin sama sekali gitu. Karena zoomnya itu ngomongin sensor, bullshit lah. Ya. Itu ngezoomnya digital. Kalau misalnya pakai periskop, menurut gue lebih asik. Kalau gini, biasanya kita foto-fotoin tukang abang-abang sate. Ya. Itu nggak mungkin dari dekat kan? Bang, foto bang, nggak mungkin dong. Nggak mungkin, ini abang sate nih, lu foto muka gini. Yang ada gini-gini, banting sate ke muka lu gitu. Nggak gitu. Kalau lebih dari, karena kalau momen itu biasanya pakai periskop, kenapa? Karena dari jauh. Iya. Itu. Dan juga, lagi-lagi gue ngomongin soal portrait, ini tuh bagus banget nih. Itu, gue semenjak pakai Oppo Reno 10 Pro Plus ya, itu periskop mulu gue pakai. Main kamera jarang banget bro. Iya emang, lebih enak loh. Karena periskop lebih bagus pertama, kedua lebih apa ya? Gue tuh lebih bersyukur aja punya HP periskop gitu. Tentang HP ya. Gue langsung kayak, hanya ada periskop kayak gitu. Gue selalu begitu. Sampai sekarang gue udah setahun pakai lebih tuh Reno 10 Pro Plus. Iya. Terus juga ini makanya agak bias nih gue bahas 3 handphone itu tuh. Yang mana? Realme gue lebih suka karena periskop. Itu agak bias pas itu. Oh iya. Agak bahaya sebenarnya, tapi ya emang periskop enak gitu. Emang enak, tapi emang kalau ngomongin Realme tadi ya, Realme 13 Pro Plus, iya. Dia SoC-nya aja. Bener. Kalau 7 Gen 3, kalau 7 Gen 3 itu Vivo nggak jualan tuh. Vivo nggak jualan tuh. Itu kalau 7 Gen 3 Vivo nggak jualan. Percaya sama gua. Susah banget itu. Gitu kayak lo mau jualan Zeiss juga enggak. Itu kebantu aja tuh ada 7S Gen 2. Kalau 7 Gen 3 kelar, Vivo kelar. Hampir kelar ya. Cuman jadinya ini jadi banyak pilihan lah. Nanti lah, makanya tunggu minggu depan. Masa-masa kayak gitu ya. Lalu ini yang terakhir ya. HP pribadi dulu iPhone ya bang. Kalau gua dulu kali ya. Apa lu dulu? Gua deh. Gua di sini ada iPhone juga, iPhone 15 sama itu Oppo Reno 10 Pro Plus. Iya. Alasannya apa nih? Ini emang agak kocak ya. Di meja gue tuh, samping meja gue tuh ada Vivo X100 Pro sama Realme GT 6. Bukannya dua HP itu jelek, enggak, bagus-bagus aja. Cuman kenyamanan di color OS yang dikasih ke gue, itu makanya gue ada konten namanya kenapa OS Android paling beres HP Cina. HP Cina yang paling beres. Iya, paling beres itu OS-nya gitu. Ya, Oppo. Itu valid. Karena banyak fitur dan gue sih jarang merasakan hal aneh-aneh sih. Ngomong panas sih, panas ada aja. Cuman ya udah. Gitu. Yeah. Dan stabil aja gitu. Ya udah, itu aja jawabannya. Bukannya X100 Pro itu jelek, enggak. Bagus banget. X100 Pro itu gue bisa bilang mungkin tahun ini HP menang gitu ya. X100 Pro. Iya, menang sih dia. Itu karena itu HP multifungsi sebenarnya. Iya, cuman Delius ini berarti ngomongin soal OS-nya, lu lihat setiap hari itu tuh Fantouch itu harus lebih banyak belajar sih menurut gue sih untuk nambahin fitur sih karena dia terlalu vanilla sih emang. Gue lihat soalnya ada komen gini, Fantouch itu tuh jeleknya adalah dia itu terlalu, makanya dibilang OS perempuan karena emang terlalu minim fitur kali ya atau gimana ya? Agak heboh dikit tapi nggak heboh gitu. Iya. Cuman kayak buat cowok tuh heboh gitu loh, ngerti nggak? Iya paham gua. Iya kayak gitu loh. Buat cowok tuh heboh gitu. Iya, jadi kayak gua kurang dapat aja dan Realme itu bentuk color OS yang disunat beberapa gua lihat gitu. Jadi kayak ya udahlah Oppo aja masih lah. Kayak gua nunggu tuh Fan X8 tuh nanti tuh lihat aja tuh. Lalu kalau lu di HP kalau gue ya jelas iPhone 15 Pro sama N3. Lagi kurang lebih sama ya. Satu lagi Poco F6. Poco F5 lu masih. Poco F5 gue udah jarang make
pakai sih karena udah terlalu lama. Aldi tuh HP gamingnya ada 2 guys nih, Poco F5 sama GT 20. Nah itu tuh. Ya tergantung aja sih, handphone settingan yang kebuka apa. Itu kemarin tuh gara-gara ngetes HOK sebenarnya, cuman ternyata enak-enak aja gitu ya, sialan. Iya gitu enak-enak aja. Sama gue N3 buat pakai kerjaan satu lagi di bengkel. Iya. Tapi sebenarnya sih gue mau ngomongin kenapa gue angkat ini kayak buat upgrade langsungin nantinya lagi sih. Karena gue jujur aja iPhone 16 sangat tidak tertarik, jelek banget menurut gue. Ya, gue sih nungguin S25 Ultra. Bahkan gue ada niatan mau keep juga iPhone 15 aja sih. Gue mau di keep aja iPhone 15 tuh karena ya, mungkin bisa. Itu gue maksudnya gue harus tes lagi ya karena nih gini ya, gue pakai 2 itu iPhone 15 sama Oppo Reno 10 Pro Plus itu. Kamera itu Oppo Reno 10 Pro Plus. Kalau video di iPhone 15. Bener. Jauh soalnya, jauh banget. Nah ini gue pengen lihat nih X8 gimana nanti nih. Kalau X8 udah bagus dua-duanya, iPhone 15 gue lepas aja satu HP. Karena 2 HP tuh sebenarnya agak repot. Cuman tapi ya gue agak bahaya juga karena gue nggak tahu update-nya soal iPhone kan. Ya makanya sih. Itu kan harus tahu juga. Ya iPhone mah ya kayaknya untuk beberapa tahun aman. Tapi gue nunggu S25 Ultra. Kalau S25 Ultra menipis, meringan dan juga tidak mengotak sebelumnya yang seperti iya, Kelik ya. Kelik gue bakal beli gitu ya. Karena itu suka banget gue. Apa gue ganti Nubia musik aja dia? Itu kita banyak yang minta bahas tuh. Bahasnya sih, pengen gak sih? Jangan, kasihan Pak. Ntar brandnya tutup ntar. Iya. Nggak ada yang beli lah. Jangan. Nah itulah. Ya kasihan ntar. Oh sama satu lagi nih yang terakhir ya. Ini pendek aja sebelum berharap tinggi. Kok salah ding? Salah maaf. Gak ada lagi? Enggak, ini terakhir. Ini beneran collab kok gitu sih, YouTuber cupu kamu hormati gitu walaupun udah malam harusnya tetap profesional. Enggak perlu gitu guys. Enggak. Kita sama dia tuh teman banget kok. Jadi itu apa-apa. Gitu. Dengan YouTuber cupu sih udah kayak. Dan tidak ada rencana juga sebenarnya. Gak ada. Itu sebenarnya tuh dia yang ngechat gue pertama kali. Ini spesifik gue ya. Ger, dulu di mana? Itu sinilah. Katanya mau bikin video. Gue lupa dia ngingetin gitu. Ya. Oh, emang baik orangnya. Udah gitu doang. Terus gue teleponan sama Mas Dika juga tuh, DKID. Gila jadi. Ya udah gitu doang udah. Iya, enggak ada tuntutan. Segampang itu ya, saking deketnya. Itu biasanya saking deketnya begitu tuh. Collab-nya tuh agak-agak ngasal. Kalau yang collab-nya itu lebih serius biasanya jangan salah ngomong gini gue. Ya gitulah, misalnya kalau collab-nya agak-agak bener tuh biasanya ada plan, tandanya tuh berarti nggak terlalu akrab gitu. Biasanya. Ya maksudnya bukan yang nggak temenan tapi nggak akrab aja. Bukannya nggak akrab juga sih, maksudnya kalau itu ya pokoknya disiapin lebih mateng lah gitu. Iya. Nggak mungkin lu collab serius jam 2 malam kan itu kita yang bodoh juga gitu loh. Iya itu emang iya kalau mau collab serius juga sebenarnya harusnya disiapin. Orang itu beritanya aja, lu tahu nggak sih sebelum syuting tuh bahas apaan? iPhone aja. Bingung. Yang ada di tangan. Gak ada tuh bahas-bahas di website terjadi, gak ada yang ada di tangannya apa? iPhone 15 sama 15 Pro Plus. Iya kayak yaudah yang penting ada pembahasan deh. Itu pun hampir gak kebahas kan? Iya gitu aja gak kebahas. Gak jelas. Ya udahlah ya. Iya, kita gitu aja ya. untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Ya waktunya pulang untuk gua dan untuk kalian untuk komen juga di video ini. Cekin list harga terbaru karena kita list harga terbaru handphone yang baru launching karena sebentar lagi bakal ada handphone baru yang launching juga. Jadi sampai jumpa minggu depan. Bye bye.